Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini karena banyak banget dari kalian semua yang request untuk pembahasan terkait salah satu altcoin yaitu Stellar atau dengan tickernya yaitu XLM, di mana kalian banyak banget request nih di postingan-postingan saya sebelumnya, tepatnya di kolom komentar. So, kita akan bahas nih untuk koin XLM ini, dan sebelum itu buat teman-teman, per hari ini saya baru banget create atau bikin account Instagram teman-teman, yang mana username-nya bisa teman-teman baca yaitu, Stevesman1 atau, Stevesman1, terserahlah teman-teman sebutnya apa. Dan maybe rencananya di account Instagram ini saya akan post atau, sharing nih berbagai informasi dan juga tips and trick maybe ya seputar dunia kripto dan juga investasi, dan hal-hal menarik lainnya juga tentu seputar dunia kripto dan investasi. Dan maybe saya akan taruh sedikit memes mungkin teman-teman, atau hal-hal lucu juga akan saya post teman-teman di sini. So, buat teman-teman yang mau ikutin akun Instagram saya, feel free, boleh banget. Di mana teman-teman juga bisa akses lewat link tree saya yang saya taruh di bio akun TikTok saya ataupun di akun YouTube saya, tepatnya di link description-nya teman-teman ya, atau link yang tertera pada description-nya. Dan sekarang di sini juga saya taruh ya untuk akun Instagram saya, so teman-teman boleh banget untuk mampir ke sana, dan thank you banget buat teman-teman yang udah follow dan support terus teman-teman. Dan oke, nggak usah lama-lama, kita akan bahas langsung nih seputar XLM ini. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, per video ini saya record untuk XLM atau Stellar ini ada di kisaran harga 0,34 US dollar atau 0,34-an US dollar per koinnya, teman-teman. Dan kalau kita intip berdasarkan market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya, di sini kalian bisa lihat untuk Stellar atau XLM berada di peringkat 19. Lebih tepatnya satu peringkat di bawah Polkadot dan satu peringkat di atas Bitcoin Cash atau BCH. Dan di sini ya, kalau misalkan kita coba intip nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih untuk XLM itu apa. Nah, di sini kalian bisa baca-baca untuk seputar Stellar atau XLM, di mana untuk Stellar atau XLM ini merupakan salah satu koin ya atau token, di mana fokusnya ini ada di narasi CBDC, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton untuk pembahasannya sebelumnya, teman-teman boleh nonton. Saya udah pernah bahas nih untuk token-token CBDC, kayak XRP, Hedera, dan juga termasuk XLM di dalamnya. Teman-teman boleh mampir ke video-video sebelumnya, di mana saya bahas-bahas seputar token CBDC, teman-teman. Dan kalian bisa baca-baca nih untuk token XLM dan juga berbagai sejarahnya maybe di artikel-artikel kayak gini, di mana di sini dijelaskan ya untuk XLM ini dirancang untuk, memfasilitasi atau memberikan fasilitas terkait transaksi multi mata uang dan mencegah spam di jaringan. Di mana teman-teman bisa baca untuk keunikannya, kemudian kelebihannya, dan berbagai hal lain seputar Stellar ini. Dan teman-teman tenang aja karena di sini saya nggak promosi untuk, artikel apapun, so teman-teman bebas ambil informasinya lewat berbagai artikel dan berbagai sumber. Dan sekarang juga udah banyak yang menyediakan fasilitas bahasa Indonesia, sehingga harusnya teman-teman buat yang mungkin belum terlalu fasih berbahasa Inggris, harusnya sih nggak ada masalah teman-teman, dan language barrier udah nggak jadi alasan lagi. So, teman-teman boleh banget untuk baca-baca artikel seperti ini, bebas artikelnya yang mana aja, asalkan untuk informasinya bisa dipertanggungjawabkan dan tentu memiliki kredibilitas yang tinggi, teman-teman. Dan di sini ya, seperti yang tadi saya katakan untuk XLM ini ada di peringkat 19 dari segi market cap, dan kalau misalkan kita coba mampir ke bagian chartnya teman-teman, di sini kalian akan notice bahwasannya sebelum-sebelumnya nih di beberapa minggu lalu teman-teman, di mana pada saat itu untuk XRP kemudian Hedera itu lagi naik-naiknya, XLM ini juga quote on quote kecipratan liquidity lah ya, di mana dia menguat kalau kita ukur dari bawah sini dan ke atas. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita mungkin agak kecilin dulu chartnya, and then kita coba tarik lagi ke atas. Ini 600% lebih teman-teman untuk gains-nya atau kenaikannya dalam ya maybe 3 mingguan teman-teman. Itu return dan kenaikan yang gila banget. So, congratulations mungkin buat teman-teman yang waktu itu chip in mungkin atau masuk ke beberapa koin pada narasi CBDC, dan harusnya teman-teman udah pada untung ya. Mungkin buat teman-teman yang holder XRP, Hedera, ataupun XLM, coba komen nih di kolom komentar di bawah. Saya pengen tahu dari kalian mungkin mana yang dapat profitnya ya. Dan oke, move dari sana kita akan coba untuk bahas seputar XLM ini. Maybe kita sedikit review ya dari belakang. Di mana XLM ini sebelumnya sempat menguat nih
di tahun-tahun 2020, 2021 karena memang ini token lama, teman-teman. Jadi harusnya teman-teman yang dari cycle sebelumnya udah nggak asing banget sama, token XLM ini. Di mana kalau kita ikutin nih, dia pada saat ini tuh dia naik banget secara signifikan, which is kalau kita ukur dari bawahnya juga, ini harusnya gains-nya juga gede banget, teman-teman. Which is, lebih dari 1000%-an teman-teman ya, bahkan kalau diukur sampai peak-nya. Dan di sini, teman-teman bisa lihat setelah itu dia mulai fall off dan mulai mengalami koreksi yang signifikan, teman-teman. And then sampailah, XLM ini sama zona akumulasinya, di mana ketika dia di sini ya, teman-teman, ini actually dia udah create yang namanya, zona akumulasi, teman-teman. Dia udah terdepresiasi dengan sangat jauh dan sekarang untuk XLM ini ketika di sini dia konsolidasi, teman-teman. Which is di sini pasti ada orang-orang atau maybe smart money teman-teman sebut atau mungkin, whale-whale ya teman-teman ya, yang udah nampung ini mungkin teman-teman atau udah akumulasi di zona akumulasi ini, and then suddenly untuk XLM ini bersama dengan beberapa koin dengan narasi CBDC lain itu dia pumping signifikan, teman-teman ya. Tepatnya ini di dekat-dekat bulan November atau di Q4 lah ya tahun 2024 ini, and then dia rally sangat signifikan, teman-teman. Dan tentu rally ini langsung ya, menyebabkan untuk XLM ini keluar dari zona akumulasinya, which is yang saya gambar tadi di bawah sini, and then dia terbang dan langsung untuk create yang namanya, new higher high, teman-teman. Di mana dia create yang namanya higher high baru. Dan di sini kalian bisa lihat, tentu wajar banget ketika ada kenaikan yang signifikan, tentu akan ada koreksi, teman-teman, wajar banget. Justru nggak wajar ya kalau misalkan satu token atau satu koin itu naik terus-terusan nggak ada koreksinya, itu justru agak kurang wajar, teman-teman. Jadi wajar banget kalau ada koreksi, karena memang pasti ada orang-orang yang menjual dan merealisasikan profitnya, teman-teman. So, dari titik atasnya XLM ini udah terkoreksi lebih kurang 40%-an, 50%-an lah ya kalau kita ambil sampai bawah. Dan sekarang untuk XLM ini lagi ada di demand area-nya, di sini teman-teman. Yang mana demand area ini kalau teman-teman notice ya, demand area ini tuh udah cukup, valid banget karena sempat menahan pergerakannya beberapa kali teman-teman dari XLM ini, which is di sini sempat, menahan, kemudian di sini juga sempat, menahan dan lain-lainnya. Di sini juga sempat jadi resistance, teman-teman. So, ini adalah demand area yang cukup valid, and then ternyata untuk XLM ini mulai ada sedikit reaction ya, meskipun kita belum tahu nih apakah reaction ini memang akan membuat atau menyebabkan harganya bouncing ke atas atau justru, sebaliknya menyebabkan harganya, ke bawah, teman-teman, atau terbreakdown. Di sini ya, kalau kita intip dari, tip Fibonacci-nya, teman-teman, atau kita pakai tools Fibonacci, nah maybe kita tarik dari sini lebih kurangnya, teman-teman, dan kalian akan menjumpai bahwasannya untuk area ini tuh deket banget. Di sini kita coba lebih pasin, teman-teman, atau supaya lebih presisi. Di sini kalian akan notice bahwasannya untuk area demand area ini itu sangat dekat dengan Fibonacci retracement-nya, yang which is ini ada di golden ratio-nya ya, yaitu 0,618-nya. So, kita akan lihat nih, apakah untuk XLM itu bisa bertahan di demand area ini. Di mana if XLM ini bisa bertahan dan maybe bouncing ya ke atas sini, maybe dia nggak perlu langsung, teman-teman, maybe perlahan dulu, dia building position dulu and then baru bouncing, at least dia bisa testing lagi ke supply area di atasnya. Tentu itu adalah indikasi yang sangat bagus. Kenapa? Karena secara, otomatis dia akan valid membentuk yang namanya higher low, teman-teman. Dan tentu secara teoritis setelah suatu aset itu membentuk pergerakan yang namanya higher low, ada potensi dia untuk create yang namanya new, higher high selanjutnya, teman-teman. Which is kalau misalkan dia berpotensi seperti itu, maka ada potensi untuk XLM ini testing ke resistance-nya yang di atas ini, which is supply area-nya juga. Dan if dia berhasil breakout dari supply area-nya, maka tentu blue sky ahead untuk XLM karena satu-satunya supply area atau resistance yang tersisa itu di atasnya itu cuman titik all time high-nya, teman-teman. Which is dia ada possible untuk maybe ya, kalau kita coba gambarin pakai garis nih, teman-teman, untuk sekedar gambarin aja. Di sini maybe ada potensi dia untuk testing ke titik all time high-nya, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Apabila memang untuk XLM ini bisa nih untuk breakout dari resistance-nya yang di sini. Maybe target ke depannya itu adalah, area all time high-nya. Namun jika XLM ternyata ini harus terbreakdown, teman-teman, dan maybe itu nggak diharapkan mungkin ya sama teman-teman yang hold XLM ini. Namun kita harus tetap realistis, if XLM ini bisa terbreakdown dari demand area-nya, maka ada potensi untuk XLM ini koreksi ke demand area-nya yang di sini, which is ini demand area yang cukup major, teman-teman. Karena demand area ini juga sempat menahan XLM ketika hendak naik ketika di sini, teman-teman. Which is teman-teman harus perhatikan atau meninjau area ini. If dia breakdown dari sini, maka ada potensi untuk XLM ini perlahan untuk, menuju ya
ke demand area di bawah sini teman-teman, atau perlahan koreksi ke demand area di bawah sini. Dan meskipun demikian, secara teoritis ya teman-teman, untuk pattern-nya atau untuk structure market-nya lebih tepatnya, itu masih tergolong bullish ya. Karena memang, if dia stop-nya di sini pun ini masih terbilang sebagai higher low teman-teman. Namun tentu secara momentum itu akan, cukup buruk ya, karena memang akan ternilai karena dia sudah breakdown dari area golden ratio-nya, which is di 0,1618 lebih tepatnya, yang tadi saya gambarin lebih kurang teman-teman, kurang lebih seperti itu. Maka secara momentum penguatan atau secara momentum bullish-nya harusnya akan, sedikit lebih kecil dibandingkan ketika dia berhasil bounce-nya di sini teman-teman. So, kita lihat aja kemungkinan mana yang akan terjadi atau posibilitas mana yang akan terjadi. Dan kalau kita intip nih ya, nah, kalau kita coba intip atau kita coba lihat dari cryptorank.io-nya, di sini kita akan notice bahwasannya untuk Stellar atau XLM ini di Q1 2 tahun sebelum ini, yaitu di 2023 dan 2024, ini cenderung memberikan return yang positif, teman-teman. Meskipun kalau teman-teman lihat ya, mungkin untuk kuartal 1 ini cukup banyak untuk merahnya, teman-teman. Namun di 2 kuartal terakhir, lebih tepatnya di 2 kuartal Q1 terakhir, yaitu di tahun 2024 dan 2023, ini return-nya tuh hijau atau positif, teman-teman. So, kita akan lihat gimana nih untuk potensi atau performa ya lebih tepatnya XLM atau Stellar ini di Q1 2025 mendatang, dan coba komen pendapat kalian untuk XLM ini, apakah menurut teman-teman semua menarik atau menurut kalian lebih banyak nih atau masih banyak untuk altcoin lainnya yang mungkin lebih menarik daripada XLM. So, feel free untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, feel free juga buat komen aja di kolom komentar pada postingan ini, dan kalau misalkan banyak yang tertarik sama requestan teman-teman, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan maybe that's all teman-teman untuk analisa seputar XLM pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, dan karena hari ini tanggal 31 Desember 2024 ya, tepat banget di hari akhir tahun di 2024. So, happy new year buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semua portofolionya bisa growth dan terus tumbuh teman-teman. Thank you buat yang udah nonton, and I'll see you teman-teman in the next video.